Shalom, damai di hati, syukur kepada Tuhan di hari baru anugerah Tuhan ini, kita boleh mengikuti renungan harian keluarga di hari Senin, tanggal 15 Juni tahun 2026. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan kasih-Mu Tuhan, Engkau menganugerahkan hari baru bagi kami untuk boleh kami berkarya, bahkan pun kami melakukan segenap aktivitas dan tanggung jawab kami. Oleh karena itu, bermohon kami, biarlah firman-Mu akan menuntun kami untuk kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa senantiasa memberikan kami hikmat untuk kami dapat memahami, tetapi juga mampu memberlakukan setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami. Maka ini kami yang berdoa kepadamu, bersyukur dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan di hari ini di dalam kitab Yohanes pasal 4, ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34. Yohanes pasal 4 ayat 31 hingga ayat 34, demikian firman Tuhan. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Demikian firman Tuhan, dan tema perenungan di saat ini adalah makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, manusia memiliki aspek jasmani dan aspek rohani. Hidup secara rohani menyadarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan jasmani semata. Yesus Kristus menegaskan hal ini saat iblis mencobainya di padang gurun. Tuhan Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kita bisa lihat itu dalam Injil Matius 4 ayat 4. Hal inilah yang menggerakkan hidup seluruh pelayanan Yesus ketika dia ada di dunia. Saudara-saudara, perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali ke Galilea mengharuskan mereka melintasi daerah Samaria. Dan karena letih, Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur Yakub di Sikar. Namun demikian, semua itu terjadi bukan secara kebetulan. Ada tujuan khusus dari Tuhan Yesus bagi orang-orang Samaria yang dimulai dari perjumpaan dengan perempuan yang datang untuk menimba air di sumur itu. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan itu dan sesudah itu dia bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tinggal 2 hari untuk memenuhi permintaan orang banyak. Dan ia mengajarkan tentang jalan keselamatan.
sehingga mereka pun menjadi percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, desakan para murid agar Tuhan Yesus segera makan menunjukkan perhatian para murid tentang keadaan fisik guru mereka. Namun di saat bersamaan menunjukkan mereka kurang memahami Tuhan Yesus dengan misinya di dunia. Bagi Yesus Kristus, pemenuhan terhadap misinya adalah jauh lebih penting daripada makanan untuk tubuh. Apa yang memuaskan Tuhan Yesus ialah melaksanakan kehendak Bapanya dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebagai orang percaya dan sebagai keluarga Kristen, saudara-saudara, tujuan utama kita adalah melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Komitmen itu terpatri dalam doa Bapa kami yang kita doakan sebagai orang percaya. Dalam kalimat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudara, maukah kita mengerjakannya dengan setia? Karena sesungguhnya kebahagiaan dan kepuasan sejati terletak pada melaksanakan hal tersebut. Saudaraku, bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmani keluarga adalah hal yang harus dilakukan. Namun, tetap dalam kesadaran akan hal yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu bagaimana Yesus Kristus sendiri berfirman dalam Yohanes 6 ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan kita yang melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Perenungan lewat renungan harian keluarga Gemim. Kami bersyukur sebelum kami melakukan segenap aktivitas di sepanjang hari ini, kami boleh mendapatkan makanan rohani. Kami boleh dikuatkan. Kami boleh diteguhkan iman. Kami pun memohon, biarlah Tuhan sendiri yang akan terus hadir dalam kehidupan kami dan memberkati kami. Kami siap untuk melakukan segenap aktivitas dan tanggung jawab kami di hari ini. Sungguh kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Ada kesehatan, kekuatan yang Engkau limpahkan. Ada keselamatan, ada perlindungan yang boleh kami nikmati di mana kami pergi dan berada. Tugas kerja kami, karya kami, Tuhan berkati. Untuk boleh menjadi berkat bukan hanya untuk pribadi kami, tapi juga untuk keluarga kami, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau tahu Tuhan, segala sesuatu yang menjadi harapan kerinduan kami, bahkan pun rencana-rencana yang ada pada kami. Biarlah Tuhan pun akan berkati. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Karena itu semua kami taruh dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah terjadi seturut kehendak-Mu saja, dan bukan kehendak kami manusia yang terjadi. Bapa, berkati semua yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga ini. Engkau berkati dalam setiap kehidupan pribadi dan keluarga yang ada. Baik berkat-berkat secara rohani dan juga berkat secara jasmani Engkau limpahkan bagi setiap pribadi, tapi juga keluarga yang ada. Tuhan pun memberkati ketika ada yang sakit, Tuhan kiranya pulihkan dan sembuhkan. Mereka yang bergumul, yang berbeban, Tuhan angkat setiap persoalan dan pergumulan hidup yang ada. Tuhan pulihkan keadaan. Dan ketika saudara-saudara kami
yang boleh bersyukur karena menikmati berkat umur panjang, baik secara pribadi, bahkan pun dalam kehidupan pernikahan rumah tangga. Tuhan kuduskan setiap syukur dan sukacita yang ternikmati ini, sehingga kehidupan yang dijalani akan selalu dihadapi dan dijalani dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Sepenuhnya kehidupan kami Bapa, kami hanya mau taruh dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini kami yang berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.